Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 atas nama Lailur Rahman dan sahabat Samsuri, yang dimana akan menjelaskan tentang instrumen hukum lingkungan hidup nasional. Kewajiban negara dalam memenuhi hak masyarakat atas lingkungan hidup dan baik dan sehat dilakukan melalui upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan pasal 3 Undang-Undang PPLH. Salah satu tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah memenuhi hak asasi manusia untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Jadi, kewajiban negara dalam memenuhi masyarakat atas lingkungan hidup yaitu bertujuan untuk yang pertama yaitu melindungi wilayah negara dari pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. Dan yang kedua yaitu menjamin keselamatan atau kesehatan dan kehidupan masyarakat. Kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai suatu pemerintahan harus sesuai dengan keabsahan atau legalitas tindak pemerintah yang meliputi yang pertama yaitu wewenang, yang kedua yaitu substansi, dan yang ketiga yaitu prosedur. Undang-Undang PPLH sebagai dasar hukum dalam perlindungan dan pengelolaan telah memberi legalitas pada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota dalam pelaksanaan kewenangan pengelolaan lingkungan. Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi masalah lingkungan hidup serta upaya perlindungan dan pengelolaan dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan definisi tersebut. Maka RPPLH merupakan tindak pemerintahan yang tergolong dalam tindakan perencanaan. Jadi dalam negara hukum, tindak perencanaan selaku figur hukum dari hubungan hukum administrasi. Dengan demikian, RPPLH dibentuk dalam produk hukum yang berupa yang pertama RPPLH nasional dibentuk dalam peraturan pemerintah, dan yang kedua yaitu RPPLH provinsi dibentuk dalam peraturan daerah provinsi, dan yang ketiga yaitu RPPLH kabupaten atau kota yang dibentuk dalam peraturan daerah atau kabupaten. Selanjutnya yaitu kajian lingkungan hidup strategis yang selanjutnya disingkat menjadi KLHS, adalah rangkaian analisis yang sistematis atau menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah atau kebijakan atau sebuah rencana dan program. Jadi dalam kewenangan penyusunan harus saling berkaitan dan saling mendukung agar terjadi keserasian atau keharmonisan kondisi dalam wilayahnya. Yang terakhir yaitu baku mutu lingkungan hidup. Baku mutu lingkungan hidup yang selanjutnya disingkat menjadi BMLH adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada atau harus ada dan atau unsur pencemar yang ditegang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur suatu lingkungan hidup. Jadi baku mutu lingkungan hidup itu dibagi menjadi 7. Yang pertama yaitu baku mutu air, baku mutu air limbah, baku mutu air laut, baku mutu udara ambien, baku mutu udara emisi, baku mutu gangguan, dan baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikianlah atas perhatiannya dan terima kasih. Mungkin hanya itu saja dari saya.
Akhiron, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.